Pada spoiler kali ini kita kembali dilanjutkan dengan kelompok Xiaoyan yang sampai di benua barat laut, lalu menempuh perjalanan ke benteng kuning misterius yang berdiri di tempat paling penting di aliran langit kuning misterius. Sementara itu di sisi lain di luar benteng kuning misterius adalah dataran berumput yang tidak berujung. Bahkan jika seseorang berdiri di atas benteng, seseorang akan dapat melihat setiap aktivitas di dalam dataran rumput. Namun dataran berumput ditutupi oleh kabut hitam pada saat ini, lalu samar-samar seseorang bisa mendengar beberapa suara memekakkan telinga yang dipancarkan, kemudian aura jahat menyebar dan melonjak yang menyebabkan ekspresi semua orang di dalam benteng kuning misterius menjadi sangat serius. Bahkan banyak bangunan yang berdiri di tengah benteng dan ada sebuah bangunan besar yang sangat megah di tengahnya. Lalu cukup banyak orang yang duduk di dalam aula pada saat ini, namun tidak ada yang berbicara, dan seluruh aula tertutup dalam keheningan yang sangat khusyuk, sedangkan ada yang duduk di kursi pemimpin di aula adalah seorang wanita cantik berpakaian merah yang bersandar di sandaran dengan cara yang agak malas, sedangkan wajahnya yang dingin dan menyihir samar-samar mengandung kelelahan. Lalu matanya yang indah dipenuhi dengan peningkatan yang tidak biasa memancarkan tekanan keangkuhan seorang dalam posisi yang kuat. Lalu keangkuhan ini bahkan tidak pudar dengan aliran waktu. Dan siapa lagi di aliansi Yan selain Tante Medusa atau Kailin saat ini yang bisa memiliki sikap sombong seperti itu? Meskipun begitu beberapa tahun ini tidak membuatnya berubah sedikit pun. Justru sebaliknya dirinya menjadi dewasa dan pesona penyihirnya menjadi lebih padat. Setelah itu mata Kailin pun perlahan menyapu seluruh aula dan banyak wajah yang familiar muncul. Pada saat ini ada penjual es dawet Hai Bodong, Raja Pil Kuat Guhe, dan Duta Bodrex Fama. Lalu mereka semua tampak sedikit lebih tua sekarang, namun aura mereka jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan pada saat itu. Jelas kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis selama bertahun-tahun ini. Lalu tidak lama seorang pria yang duduk di kursi roda di sampingnya dengan lembut mulai menghela nafas. Dirinya berkata, kekuatan sekte singa yang mendalam terlalu kuat, bahkan pakar kelas Douzun mereka jauh melampaui aliansi Yan dan mereka bukan tandingan dalam konfrontasi langsung. Xiao Ding tanpa sadar tertawa pahit setelah dirinya berbicara, karena skema apapun akan kehilangan efeknya di hadapan kekuatan absolut ini. Dan ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, tentu dirinya merasa sangat tidak berdaya, karena aliansi Yan saat ini telah menemui beberapa masalah. Kemudian tidak lama seorang pria yang diselubungi aura ganas di samping Xiao Ding berbicara dengan wajah yang sedingin es. Dirinya mengajak semuanya untuk pergi keluar dan bertarung, karena jika tidak maka tidak akan ada yang bisa mereka lakukan, karena mereka tidak bisa maju ataupun mundur. Jadi mengapa mereka tidak bertarung sampai akhir saja? Dan penampilan itu adalah sesuatu yang akrab dan secara mengejutkan itu adalah saudara kedua Xiao Yan, yakni yang bernama Xiao Li. Hati semua orang di aula tenggelam setelah mendengar kata-kata Xiao Li, dan mungkinkah itu benar-benar sampai pada tahap ini? Xiao Ding pun tiba-tiba menggelengkan kepalanya di tengah kesunyian. Dirinya perlahan mengangkat matanya dan senyum tipis pun terungkap di wajahnya. Dirinya berkata, aliansi Yan belum mencapai tahap itu, karena berdasarkan apa yang dikatakan kelompok dokter peri kecil, maka saudara ketiga seharusnya bergegas kembali ke aliansi Yan. Kalimat Xiao Ding segera menyebabkan mata sebagian besar orang di aula terangkat, bahkan Tante Medusa di kursi pemimpin tiba-tiba memuji pandangannya kepada Xiao Ding. Semua orang yang hadir bahkan para ahli yang bergabung dengan aliansi yang kemudian hari telah mendengar tentang dirinya, meskipun tidak secara pribadi melihatnya langsung. Hal itu dikarenakan pria muda bernama Xiao Yan adalah pendiri sebenarnya dari aliansi Yan. Tentu saja pemuda dari masa itu telah menciptakan banyak keajaiban, meskipun aliansi Yan dikelola oleh Kailin selama bertahun-tahun ini. Namun pemimpin spiritual sejati dari aliansi Yan tetaplah pemuda bernama Babang Tamfan Xiao Yan. Lalu Xiao Ding pun tersenyum melihat aula berubah menjadi gempar karena nama ini. Kemudian dirinya bertukar pandangan dengan Xiao Li di sampingnya. Kedua mata mereka pun mengandung kebanggaan yang samar, dan kebanggaan ini berasal dari saudara-saudara mereka yang bernama Xiao Yan.
mata Xiao Ding pun menatap langit malam di luar aula dan bergumam di dalam hatinya, sudah lama sejak Xiao Yan pergi dan saatnya untuk kembali. Sementara itu di sisi lain kelompok Xiao Yan pun berhenti di udara dan muncul di Gunung Hijau, kemudian seorang tetua berjubah putih menyapu pandangannya setelah mendarat di gunung, dirinya berbicara kepada Xiao Yan, area di depan mereka adalah wilayah aliansi Yan, dan berdasarkan kecepatan mereka maka mereka seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum, tentu barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah, namun jika di wilayah barat laut benua ini bahkan hanya menghentakkan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergetar. Pria berjubah putih pun lanjut berkata, menurut berita terbaru dari TikTok, ternyata para ahli dari Sekte Singa yang mendalam, Aula Jiwa dan beberapa orang jumlahnya mereka memiliki sekitar 30 individu yang telah mencapai kelas Douzun. Di sisi lain aliansi Yan memiliki paling banyak 10 dari mereka, dan jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak benar-benar tidak proporsional. Xiao Yan pun dengan lembut menjentikkan jarinya dan bergumam, ternyata mereka juga memiliki 30 Douzun. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak bisa dibandingkan dengan di dataran tengah, namun mereka juga tidak boleh diremehkan, karena bagaimanapun juga benua ini sangat luas, dan aula jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu Xiao Yan tidak terkejut bahwa Sekte Singa yang mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain orang terkuat di aliansi Yan ketika dirinya pergi saat itu adalah Kailin, dan pada saat itu Kailin telah menjadi bintang 4 atau 5 Douzong, dan setelah bertahun-tahun pelatihan maka dirinya mungkin saja telah mencapai kelas Douzun, ditambah lagi dirinya juga memiliki garis keturunan dari piton penelan surga 7 warna dan bahkan aslinya cukup hebat, namun terlepas dari seberapa kuat Kailin dirinya hanya satu orang, dan harapan Kailin jauh melebihi ketika dirinya mengetahui bahwa aliansi Yan memiliki 10 elit Douzun, karena kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas, bahkan di dataran tengah orang bisa dihilangkan dengan cepat, dan sepertinya aliansi Yan telah berkembang selama bertahun-tahun. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba bertanya, berapa banyak ahli di kelas Douzun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa Mendalam? Tetua berjubah putih pun menjawab, Sekte Singa Mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas bintang 6 Douzun, lalu ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang 8 dari level Douzun, namun mereka tidak tahu apakah Hall of Soul secara diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Kemudian Xiao Yan pun mengangguk dan dengan lembut mengucapkan terima kasih kepada tetua tersebut, lalu tetua berjubah putih pun berkata bahwa kepala paviliun junior terlalu sopan. Xiao Yan hanya tersenyum sebelum akhirnya dengan lembut menghela nafas, dirinya segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Xiao Yan berkata agar mereka semua segera pergi, lalu mereka akan meningkatkan kecepatan dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam. Kemudian ruang di hadapan Xiao Yan pun berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang setelah kata-katanya terdengar. Sementara itu di sisi lain awan gelap pekat menutupi langit di atas aliran langit kuning misterius, lalu guntur bergulir rendah terdengar dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km, bahkan kabut hitam yang meresap secara bertahap tersebar di luar benteng kuning misterius, dan ketika kabut hitam menyebar itu akan mengungkapkan sosok yang tidak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tidak berujung membentang ke cakrawala saat teriakan pertempuran yang mengejutkan menyebar dari tentara dengan cara yang memekakkan telinga. Bahkan pegunungan pun mulai bergetar saat teriakan pertempuran ini terjadi. Semua orang pun menghela nafas panjang di dalam hati mereka, lalu mata mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri di empat itu. Saat ini dirinya menggunakan baju besi merah yang sempit dan pas, bahkan armor keras mengalami kesulitan menembus lekuk memikat pinggangnya yang seperti ular. Bahkan pada saat ini wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun.
dan selama tahun-tahun ini wanita ini yang sangat cantik akhirnya dirinya tampak seperti iblis. Tidak hanya itu saja, dia juga memimpin aliansi yang keluar dari Kekaisaran Jiama untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua. Di hati beberapa ahli aliansi Yan, posisinya di aliansi Yan adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa digantikan. Bahkan pendiri dari aliansi Yan sendiri tidak dapat mencapai statusnya. Mata panjang Kailin menatap kabut hitam yang bertebaran di kejauhan tangannya dan perlahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang sempit. Dirinya menekan bibir merahnya bersama-sama saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan yang sedingin es. Dirinya segera bertanya, apakah mereka akhirnya akan menyerang? Xiao Ding duduk di kursi roda sebelum akhirnya berkata, sebaiknya Kailin harus menangkap bocil Xiao Xiao dan pergi jika mereka gagal memblokir orang-orang itu. Matanya menatap ke arah kabut hitam yang meresap di kejauhan saat dirinya berbicara dengan lembut, sedangkan Xiao Li di sampingnya juga mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya saat dirinya mulai berbicara dengan suara yang dalam. Dirinya berkata, ini adalah anak dari saudara laki-laki dan tidak ada yang boleh terjadi kepadanya. Kailin pun menggelengkan kepalanya ketika dirinya mendengar kata-kata mereka berdua. Dirinya menoleh dan melihat ke sampingnya di mana ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis kecil itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun, dan dirinya tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Lalu ada simbol ular kecil berwarna 7 di alisnya, sedangkan mata hitam pekatnya yang besar mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasa keinginan untuk memeluknya. Saat ini dirinya sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda, dan dapat dikatakan apakah dirinya tidak akan lebih menyihir daripada ibunya ketika dirinya dewasa. Kemudian ekspresi menyayangi muncul di mata cantik Kailin yang sedingin es. Dirinya berlutut dan dengan lembut memeluk gadis kecil itu. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, akan tetapi dirinya tidak menangis. Lalu tangan kecilnya memeluk leher panjang Kailin saat dirinya berkata, ibu tidak perlu takut, karena paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali. Kailin pun meringkuk mulutnya ketika dirinya mendengar hal ini, lalu dirinya memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat, kemudian dirinya menatap dokter peri kecil dan dengan lembut bertanya, apakah Xiao Yan akan benar-benar kembali? Dokter peri kecil pun mengangguk dan berkata, dirinya seharusnya membutuhkan sekitar setengah tahun di makam surgawi, dan jika menghitung waktu maka Xiao Yan seharusnya sudah meninggalkan alam Gu. Lalu Abah Yao Lao sudah pasti akan memberitahunya tentang masalah ini begitu dirinya mencapai paviliun bintang jatuh, dan mengingat karakternya maka dirinya sudah pasti akan bergegas secepat mungkin untuk menuju ke sini. Kailin pun dengan lembut mengedipkan matanya akan tetapi tidak berbicara, sedangkan tangannya dengan lembut menepuk kepala gadis kecil di pelukannya. Setelah itu dirinya menatap dokter peri kecil dan berkata, jika benteng itu jatuh maka dokter peri kecil harus menangkap Xiao Xiao dan pergi, dan jika sesuatu terjadi padanya maka Kailin tidak akan pernah memaafkan Xiao Yan. Bahkan jika Kailin mati, dokter peri kecil pun sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangguk. Dirinya jelas menyadari karakter dari Tante Medusa ini karena dirinya selalu angkuh dan pasti akan melakukan apa yang dirinya katakan. Mendengar hal itu Xiao Ding di sampingnya pun dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berbicara. Dirinya berkata bahwa Kailin telah melakukan terlalu banyak untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama tahun-tahun ini. Lalu jika mereka berhasil melewati masalah ini, maka Xiao Ding sudah pasti akan membuat Xiao Yan menikahi Kailin secara resmi ke dalam klan Xiao mereka. Xiao Ding telah menyaksikan semua yang telah dilakukan oleh Kailin untuk aliansi Yan dan klan Xiao selama bertahun-tahun ini, dan saat itu Xiao Yan telah mendirikan aliansi Yan hanya untuk melemparkan beban besar ke pundak Kailin. Meskipun dirinya sadar bahwa Xiao Yan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka, akan tetapi Kailin sebagai seorang wanita tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, namun dirinya bahkan membantu mengelola aliansi Yan, dan pengorbanan semacam ini benar-benar sangatlah besar. Sementara itu Xiao Li mengangguk berat sebelum akhirnya berkata, kakak benar, dan adik kita Xiao Yan memang seperti Bang Toyib.
dan setelah anak kecil itu kembali maka mereka pasti akan menyelesaikan permasalahan ini. Meskipun Xiao Li dan Xiao Ding selalu memandang Xiao Yan sebagai orang yang paling penting dari klan, namun pada kali ini mereka pasti akan berpihak pada saudara ipar, dan mereka tidak peduli apapun yang terjadi. Sementara itu Kailin pun segera menaruh Xiao kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya, lalu dirinya dengan lembut menggigit bibir merah bawahnya saat emosi rumit melintas di matanya yang cantik. Semuanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah, akan tetapi jika dirinya benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang maka dirinya akan sangat setia kepada orang itu, bahkan jika kekasihnya meninggal maka hatinya akan mati bersamanya, dan ini adalah tradisi dari garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu Kailin mengerti bahwa dirinya takkan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meski telah terpisah selama bertahun-tahun sosok itu masih saja tidak pudar, justru sebaliknya sosok itu telah terukir lebih dalam di dalam ingatannya. Cinta Tante Medusa bukan kaleng-kaleng dek. Lalu tidak lama suara drum yang memekakkan telinga pun tiba-tiba muncul di kabut hitam dari jauh ketika Kailin berdiri. Dan dengan segera banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat pun menyebar dan menutupi seluruh benteng. Lalu seorang pria paruh baya yang tampak kuat berdiri di langit. Kemudian dirinya membawa pedang emas besar dan matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat dirinya menatap sosok mempesona berdiri di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong pun segera bergema di langit. Dirinya berteriak kepada Medusa dan bertanya, apakah Medusa sudah memikirkan semuanya? Apakah Medusa akan menyerah kepada Sekte Singa Mendalam atau Sekte Singa Mendalam akan membantai semua orang dari aliansi Yan? Ekspresi dingin pun melintas di mata Kailin ketika dirinya mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Lalu dirinya dengan lembut mengambil langkah maju dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Kailin pun berkata, aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang akan mati dalam pertempuran dan tidak ada yang akan menyerah. Pria parubaya berambut emas itu berdiri dengan bangga di langit, dan dirinya tidak kesal ketika mendengar kata-kata Kailin, namun sebaliknya dirinya tertawa keras. Kemudian dirinya pun segera berteriak kepada Medusa. Medusa harus jelas menyadari bahwa aliansi Yan dengan bodohnya menolak, dan dengan kekuatan Medusa tidak akan mungkin untuk membandingkannya dengan mereka. Lalu selama aliansi Yan setuju untuk tunduk pada Sekte Singa yang Mendalam dan menyerahkan semua anggota dari klan Xiao, maka dirinya akan menggunakan posisinya sebagai kepala sekte dari Sekte Singa yang Mendalam. Bahkan dirinya akan menjamin bahwa tidak ada seorang pun dari aliansi Yan yang akan terluka. Saat ini Kailin hanya melirik pria tersebut sambil tertawa. Setelah itu teriakan sedingin es pun dengan lembut keluar dari mulutnya ketika dirinya memerintahkan semua anggota untuk mengaktifkan formasi. Respon pun segera muncul di sekitarnya setelah teriakan lembut Kailin terdengar. Lalu langit di luar benteng bergetar dan penghalang energi yang sangat besar perlahan menutupi seluruh benteng. Pada akhirnya penghalang energi pun berdiri di antara kedua pasukan. Saat ini Kailin sekali lagi dengan dingin memerintahkan agar semua pemanah bersiap. Lalu suara gesekan busur yang ditarik pun segera bergema lagi, dan panah tajam sepanjang 20 meter memancarkan kilau dingin saat mereka berdiri siap. Saat ini panah ini telah dibangun oleh aliansi Yan dengan bahan-bahan khusus ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit. Bahkan kekuatan mereka bisa menembus Do Huang yang ceroboh dan dengan kuat menaklukkan seorang elit Do Huang ke tanah. Pria berambut emas pun tanpa sadar mengerutkan kening ketika melihat tindakan dari Kailin. Lalu tidak lama suara dingin dan seram tiba-tiba terdengar dari belakang. Sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Kemudian dirinya berkata kepada pria berambut emas yang bernama Sitian untuk berhenti mengucapkan omong kosong seperti itu, karena jika Sitian menyukai wanita itu maka mereka akan menangkapnya dan memberikannya begitu benteng itu jatuh. Lalu jika anggota klan Xiao itu berhasil melarikan diri karena Sitian, maka Sitian tidak akan mampu untuk memikul tanggung jawab.
Ekspresi Si Tian pun berubah ketika dirinya mendengar suara ini, lalu dirinya menoleh dan melirik tetua berpakaian hitam yang berdiri di udara. Kemudian banyak tubuh spiritual berlama-lama di sekitar tetua ini, bahkan jeritan menyedihkan mereka menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Setelah diamati lebih, ternyata itu adalah Tianzun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang Paviliun Bintang Jatuh. Si Tian pun segera tertawa kemudian berkata, Tianzun ke-9 terlalu khawatir, karena aliansi Yan saat ini sama saja sudah mati dan kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata mereka. Jadi bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao bisa melarikan diri? Kemudian Tianzun ke-9 pun melirik ke arahnya sebelum akhirnya berkata, Si Tian harus memahami konsekuensinya jika terjadi kecelakaan. Menanggapi hal itu, Si Tian pun akhirnya tertawa kering. Dirinya juga tampaknya menyadari ketidaksabaran dari Tianzun ke-9, sehingga dirinya tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi dan dirinya segera mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian dirinya tiba-tiba mengangkat tangannya dan teriakan nyaring pun segera terdengar. Dirinya pun segera memerintahkan semua tentara untuk menyerang. Lalu tentara yang seperti lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan pertempuran yang mengguncang bumi setelah mereka mendengar raungan dari Si Tian. Saat ini seluruh tanah pun dengan cepat bergetar dengan pasukan yang tampak tidak ada habisnya menyerang benteng seperti air banjir dengan keinginan membunuh yang melonjak. Gelombang suara angin yang keras segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti air banjir melonjak. Lalu panah besar dari sebelumnya melesat seperti kumpulan awan yang gelap, dan mereka mendarat di pasukan Sekte Singa Mendalam dengan teriakan menyakitkan yang tiba-tiba terdengar. Kailin pun menyaksikan tentara yang tidak terhitung jumlahnya dipaku ke tanah dari dinding, dan tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Lalu dirinya perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Saat ini ada 100 orang yang berdiri di udara di tempat itu, dan di belakang ratusan orang ini ada Do Huang yang padat mengepakkan sayap Doki dan ada elit Do Huang. Bahkan unit ini adalah yang paling menakutkan. Sementara itu Si Tian pun memperhatikan tentara di bawah yang telah dihentikan 1000 meter dari benteng. Meskipun begitu wajahnya tidak menunjukkan rasa terkejut sedikit pun, karena tentara di bawah yang terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari Do Huang sebenarnya mereka hanya menjadi umpan meriam, sedangkan orang-orang yang benar-benar bisa mengguncang aliansi Yan adalah para elit yang berada di langit. Lalu dirinya segera memerintahkan semua elit untuk menyerang dan menghancurkan penghalang energi, sehingga para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Si Tian. Kemudian mereka dengan cepat mendekati benteng, dan teriakan nyaring terdengar dari gelombang demi gelombang pilar Doki yang kuat bersiul di langit. Saat ini mereka bergegas menuju penghalang Doki dari segala arah, sehingga banyak ledakan pun seketika terjadi saat pilar energi yang tidak terhitung jumlahnya meledak melawan penghalang energi, sehingga menyebabkan berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Kemudian Kailin pun segera memerintahkan para pemanah untuk merubah target, lalu dirinya segera memerintahkan semua ahli kelas Do Huang ke atas untuk membalas dan menstabilkan penghalang energi, sehingga semua prajurit pun segera melakukan semua yang diperintahkan oleh Kailin. Lalu banyak ledakan pun benar-benar terjadi dengan serangan yang terus mengalir ke penghalang energi. Namun saat ini riak pada penghalang energi pun menjadi lebih intens. Hal ini karena pertahanan penghalang energi tingkat ini membuat para ahli Sekte Singa yang Mendalam jauh jelas melebihi dari aliansi Yan. Lalu Si Tian pun menyaksikan penghalang energi yang terus beriak di langit dan berkata, mereka sepertinya sudah cukup kelelahan. Lalu dirinya pun tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Setelah Si Tian menunjukkan isyarat tangan, justru ada kabut hitam di belakangnya yang perlahan-lahan terkoyak. Lalu hampir 100 sosok perlahan berjalan ke depan dan ada 30 individu dengan aura yang sangat kuat. Munculnya orang-orang ini menyebabkan seluruh area sedikit bergetar. Bahkan Kailin dan yang lainnya di dinding akhirnya mengungkapkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Tentu saja orang-orang ini akan menentukan pemenang dari pertempuran ini.
Kemudian gemuruh pun segera terdengar dengan ratusan sosok yang perlahan berjalan di udara, dan panah besar yang terbang di atasnya akan otomatis meledak ketika mereka berada 1000 meter dari mereka, lalu ratusan sosok tersebut pun akhirnya berhenti ketika mereka masih berada 1000 meter dari benteng. Setelah itu mereka mengeluarkan teriakan dingin dalam persatuan, dan orang bisa melihat gelombang demi gelombang doki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Lalu doki di langit ini akhirnya membentuk binatang energi selebar 10.000 meter. Setelah itu binatang tersebut pun berjalan melalui udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak mata yang terkejut, sehingga saat ini ledakan pun segera terjadi dengan seluruh tempat yang tampak menjadi sunyi karena tabrakan itu, dan teriakan energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik benturan. Lalu penghalang energi di langit pun mencairkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan yang terkejut dan tiba-tiba meledak terpisah. Kailin perlahan mengepalkan tangannya ketika penghalangnya energi pecah, lalu suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang yang berada di dinding. Kailin berteriak kepada semuanya, wilayah barat laut mungkin besar, akan tetapi mereka tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang mereka terletak kerajaan mereka dan tanahnya, dan jika hati semua orang masih memiliki api maka ambil senjata mereka semua dan bertarunglah sampai akhir. Suara dingin itu pun langsung menyebabkan mata semua prajurit dari aliansi Yan merah, dan kegembiraan yang bergetar menyebar di dalam hati mereka. Lalu raungan marah pun segera bergema di langit ketika mereka semua berteriak secara serentak agar berjuang sampai akhir. Sementara itu senyum ganas pun terbentuk di wajah Si Tian saat dirinya melihat penghalang energi pecah dari langit, lalu dirinya melambaikan tangannya ke bawah dan dengan dingin berteriak, sebaiknya semua orang segera menyerang. Setelah teriakannya terdengar banyak Do Huang dan Do Huang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan ganas. Mereka pun menyerbu ke arah dinding seperti badai. Sementara itu Kailin pun tiba-tiba meraih pedang panjang di pinggangnya saat dirinya melihat sosok manusia menyerbu dengan keinginan yang melonjak untuk membantai. Lalu doki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya. Kemudian dirinya mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang setinggi 1000 meter membelah lusinan Do Huang menjadi dua. Lalu banyak sosok di benteng segera bangkit dan mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu yang kuat dari Sekte Singa yang mendalam, sehingga saat ini suara pertempuran bergema di sekitar langit. Kemudian tidak lama mata cantik Kailin pun beralih ke dokter peri kecil di sisinya, lalu Kailin berteriak bahwa dirinya akan menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil dan memintanya untuk menjaganya dengan baik-baik. Dokter peri kecil pun dengan lembut menghela nafas dan mengangguk. Sementara itu meskipun Xiao Xiao kecil masih muda namun dirinya tampaknya merasakan perbedaan atmosfer saat dirinya buru-buru memeluk kaki panjang Kailin. Lalu dirinya mengangkat wajahnya yang kecil dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk melihat ibunya. Kailin pun dengan lembut menepuk kepala Xiao Xiao kecil dan berkata, sebaiknya Xiao Xiao menjadi penurut dan jangan takut, karena ibu akan pergi mencari Xiao Xiao sebentar lagi. Senyum manis pun muncul di wajah Kailin yang menawan. Setelah itu dirinya menyerahkan Xiao Xiao ke dokter peri kecil, lalu keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao melintas di mata cantiknya, namun dirinya mengatupkan giginya dan segera berbalik kemudian bergegas ke udara. Kemudian doki yang agung melonjak dan mengubah beberapa ahli Do Huang di depannya menjadi genangan darah. Kailin pun berdiri di udara kosong dan matanya sedingin es yang melesat ke arah Si Tian di kejauhan. Dirinya segera berteriak, apakah Si Tian berani melangkah maju dan bertarung dengan janda ini? Lalu Si Tian pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata, bagaimana mungkin dirinya bisa menolak ajakan wanita cantik? Dan dengan seketika emas di tangannya menari dan membentuk kumpulan bunga api, lalu kakinya menginjak udara kosong saat dirinya muncul di depan Kailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya berapi-api panas saat mereka mempelajari sosok yang sangat halus dan tebal di hadapannya. Sosok ini hampir tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang pas, lalu nafsu pun tiba-tiba bangkit dari perut bagian bawahnya, dan dirinya pun segera berkata, makhluk yang mampu sempurna seperti itu benar-benar langka.
dan ini benar-benar terlalu bagus untuk bocah kecil bernama Xiao Yan itu. Lalu setelah merebutnya maka kecantikan seperti itu akan menjadi miliknya. Kailin tidak mengatakan apa-apa yang tidak perlu setelah dirinya melihat si Tian menerima pertempuran ini. Lalu Douqi melonjak di dalam tubuhnya tanpa ditahan dan pedang panjang di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Kemudian dirinya muncul di samping si Tian dengan kecepatan seperti kilat, dan pedang tajam itu mengenai sudut yang ada dan menutupi semua titik fatal di tubuh si Tian seperti badai. Lalu ekspresi si Tian mungkin tampak tenang ketika dirinya menghadapi tubuh Kailin, akan tetapi hatinya menjadi berhati-hati, karena pengalaman pertempurannya pasti lebih besar darinya setelah pertempuran yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu dirinya tidak berani meremehkan Kailin, sehingga bila emas menari seperti kincir angin dan memblokir serangan pedang tajam tersebut. Sementara Kailin dan si Tian terlibat dalam pertempuran besar di langit, saat ini area dalam radius 1000 meter dari benteng dipenuhi dengan pertempuran yang kacau, dan kedua belah pihak telah bentrok sehingga pertempuran sengit yang berapi-api segera meletus. Sementara itu Tianzun ke-9 berdiri di langit di luar medan pertempuran yang kacau. Lalu matanya acuh tak acuh saat dirinya menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Kemudian senyum dingin muncul di tubuhnya dan di matanya karena semua orang mati adalah jiwa, dan semakin banyak orang yang mati maka semakin baik juga bagi Hall of Soul, dan setelah pertempuran besar ini mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Sementara itu di sisi lain dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dirinya mengayunkan pilar ki beracun, lalu itu menyerang ahli dari sekte singa yang mendalam yang telah menyerang ke dinding sampai dirinya memuntahkan darah hitam dan jatuh. Lalu tidak lama sebuah teriakan pun terdengar di telinga dokter peri kecil dan dirinya pun segera menoleh dan menyadari bahwa itu adalah King Lin. King Lin segera berteriak agar kakak dokter peri kecil membawa Xiao Xiao kecil dan pergi, karena tempat ini tidak akan bisa bertahan lama. Namun baru saja teriakan King Lin terdengar tiba-tiba beberapa sosok hantu tiba-tiba bergegas mendekat. King Lin pun segera memanggil semua ahli yang bisa dirinya kendalikan dan dengan kekuatan misterius yang dirinya miliki bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lain. Sementara itu dokter peri kecil mengerutkan alisnya sedikit, setelah melihat beberapa sosok yang muncul merupakan elit di tingkat Douzun. King Lin pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan dirinya menyerbu ke depan. Tidak lama Tian Huo juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk memblokir Douzun elit tersebut. Dirinya segera berteriak agar dokter peri kecil segera pergi. Tian Huo pun tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar dan dengan lambaian tangannya beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka pun muncul di samping Tian Huo dan ini semua adalah Douzun elit di dalam aliansi Yan. Pada akhirnya kelompok Tian Huo menekan kaki mereka ke tanah dan tubuhnya segera menyerang ke depan. Sedangkan mata dokter peri kecil pun sedikit redup ketika dirinya melihat pemandangan ini. Lalu dirinya memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai buru-buru menarik diri. Namun baru saja dirinya mundur 1000 meter tiba-tiba kabut hitam pekat menyerbu. Dan seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut dan dirinya mengeluarkan tawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam menembak ke arah Xiao Xiao kecil di pelukan dokter peri kecil. Dokter peri kecil pun melambaikan tangannya dan pilar Douqi beracun mematikan melesat keluar menjatuhkan rantai itu ke samping. Jari-jari kakinya menekan tanah dan dirinya sekali lagi bergegas melarikan diri. Namun baru saja dokter peri kecil mundur tiba-tiba sosok hitam lain pun datang dengan angin kencang, dan bersamaan dengan itu lelaki tua yang tampak menyeramkan sebelumnya sekali lagi bergegas mendekat, sehingga kedua serangan pun segera dilesatkan dan dengan cepat mengelilingi dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil pun sedikit berubah ketika menghadapi serangan gabungan dari dua bintang 6 elit Douzun. Lalu sudut matanya melirik ke arah Xiao Li yang jaraknya cukup dekat, kemudian dirinya segera mengayunkan tangannya dan angin sepoi-sepoi membuat Xiao Xiao kecil menjauh darinya dan memerintahkan Xiao Li untuk menangkapnya.
dan pada saat yang sama doki beracun yang sangat mematikan melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil ke segala arah dan menerima serangan gabungan dari dua elit Dozun tersebut. Xiao Li pun segera bergegas menuju ke arah Xiao Xiao kecil dan tepat berada di belakangnya. Namun ketika Xiao Li baru saja mengulurkan tangannya, tiba-tiba sosok seperti hantu segera muncul di hadapannya. Dan angin kencang menghantam dada Xiao Li dengan kecepatan seperti kilat dan kekuatan tersebut menyebabkan Xiao Li memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang mundur. Setelah itu sosok kurus tersebut pun tertawa aneh sebelum akhirnya dirinya berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Kailin yang bertarung melawan Si Tian di kejauhan segera menjadi pucat ketika dirinya melihat apa yang terjadi. Karena pria tua kurus itu meraih pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut, lalu dirinya menatap ke arah Kailin sebelum akhirnya memerintahkan Medusa untuk segera menyerah, karena jika tidak maka jangan salahkan dirinya jika dirinya berlaku kejam. Namun baru saja dirinya mengeluarkan kata-kata tersebut, rasa dingin pun tiba-tiba muncul jauh di dalam hatinya. Dan bersamaan dengan itu tangan sedingin es tiba-tiba muncul di sekitar tenggorokannya tanpa peringatan sebelumnya. Lalu setelah itu tangan pun dengan kejam menjepit seperti logam dan suara patah tulang bisa terdengar dari leher lelaki tua tersebut. Pada saat ini pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul secara acak membuang mayat pria tua tersebut. Lalu setelah itu dirinya mengulurkan tangannya dan memeluk gadis kecil yang menggunakan mata hitam pekatnya yang besar untuk menatap sosok tersebut. Kemudian senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh, dan sosok tersebut pun mengangkat kepalanya dan mengamati Kailin, dan yang lainnya di kejauhan sehingga menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menegang. Lalu dengan senyum tipis lebih yang lembut perlahan ditransmisikan ke telinga Kailin ketika dirinya meminta maaf. Karena dirinya telah kembali sedikit terlambat, dan hal ini dikarenakan di perjalanan tadi justru bertemu dengan Bude Yanti yang menagih hutang.